guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, well ini lumayan mirip, bukan part 2 ya. Lumayan mirip sama video yang sebelum ini. Kalau kalian belum lihat, go check it out first and then come back here again. So, di video yang sebelumnya gue lebih kayak ngomongin iklan-iklan yang gak spesifik gitu loh. Maksudnya apakah dia dari Google lah, Bing atau Craigslist, this and that. Nah kalau di konten ini gue mau ngomongin Craigslist toh. By the way, kalau kalian gak tahu Craigslist itu apa, dia tuh jatuhnya kayak website dimana kayak penjualan, penawaran service this and that, kayak Tope Shopee. Tapi ini jauh lebih lengkap. Dan dikarenakan terlalu lengkap, isinya aneh-aneh. Malah banyak yang horor sih. Ibaratnya lo nggak perlu buka dark web sesusah itu, lo bisa aja yang namanya buka Craigslist dan cari sesuka hati lo dalam tanda kutip, oke? So, daripada intronya kepanjangan, let's just get into it. Nomor 1, lo bisa lihat sofa ini. Nggak ada yang horor, emang nggak ada, cuma sofa kok. There's nothing wrong with it. Yang tertarik untuk membeli sofa ini adalah seorang mahasiswi dari Penn State University, dimana dia ini baru keluar dari dormnya, dari asramanya, dan sekarang dia mulai tinggal sendiri lah di apartemen yang baru. Nah dia ini mau beli sofa tapi yang murah. Sorry gue potong, kayaknya gue bakal lebih deket kamera karena mata gue silinder dan ini tuh autofokusnya nggak jelas gitu ya, manual fokus, I don't know, tiba-tiba muka gue buram, oke? Jadi gue rada lebih dekat biar gue bisa lihat kalau ini buram atau enggak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lu lihat di deskripsinya ya, ini looking to sell this great condition couch. Gue lagi mau ngejualin sofa dengan kondisi yang sangat amat bagus. Oke, terus lu lihat emailnya, Mexican Puppy 666@hotmail.com. Well, ya sekarang banyak lah yang bukan satanis this and that tapi pakai nomor 666 biar kayak keren atau estetik, I don't know. Gue just like si mahasiswi ini kayak kok menyeramkan nama emailnya, tapi kan ya dia butuh sofa yang murah, akhirnya dikontak deh tuh email. Dimana pas lagi mereka emailan itu malah si penjualnya nanya alamat rumahnya di mana lah. Padahal belum ngomongin pengiriman ini si cewek. No, belum. Si cewek itu cuma nanyain dia kalau dia tuh pengen lihat langsung sofanya. Harusnya si penjualnya kan ya yang ngasih alamatnya. Oh ya udah, lo ke rumah gue nih bisa ngeliat kok sofanya bla bla bla. Ini malah si penjual yang minta alamatnya. Oke, so setelah conversationnya itu rada aneh, dia tinggalin deh tuh emailnya sama si mahasiswi ini. Udah gak jelas nih orang. Tahu-taunya dapat lagi nih email baru dari si Mexican Puppy 666@hotmail.com ini. Tiba-tiba si penjualnya ngirimin alamatnya. Nih alamat gue, silakan kesini untuk ngeliat sofanya. Nah ini tumben nyambung, bener. Pada esok harinya si mahasiswi ini datanglah ke rumahnya. Rumahnya itu ya rumah biasa, bukan rumah yang jelek banget atau rumah orang kaya, no. Dan yang ngejual sofa itu ternyata bukan anak muda, tapi kayak umurnya udah kayak 40-an gitu lah. Si cewek itu dateng dan si cowok itu juga awkward. Dan pembahasannya itu selalu ngomongin sofa ini bagus kok, kondisinya bagus. Lihat deh, sofa ini bagus kok, kondisinya bagus. Iya ngerti bang, ya udah. Like I know you trying to sell this sofa. Tetapi lu tetap ngomongin kondisi-kondisi bagus. Si mahasiswi ini nyadarin kalau di tangan sofanya di bagian kiri sana itu tuh banyak yang bolong. Lah bagaimana anjir, katanya kondisinya sangat amat bagus. Boy no. Akhirnya si cewek itu kayak dengan baik, oh ya udah makasih ya, nanti gue kabarin lagi gimana nih kelanjutannya. Nah ketika si cewek ini mau keluar dari rumahnya si cowok ini, itu penjual langsung megang pundaknya si cewek, terus ngelus-ngelus. Kamu nggak usah bayar, nggak apa-apa, ambil aja sofanya. Tapi dengan bayaran lu untuk sedot itunya. Hell no! What the hell is it thinking? Oh my god, kalau kalian di posisi si mahasiswi itu, lu pasti bakal ketakutan banget lah. Dia langsung kabur, masuk ke mobilnya, dan yang seremnya itu si penjualnya bener-bener ngikutin dong. Coba bukan ngikutin, bener-bener lari juga di belakang si cewek itu, terus ngegedor-gedor jendela mobilnya si mahasiswa itu. Oh
My God. Seminggu kemudian akhirnya si mahasiswi ini udah punya sofa yang baru, bukan dari tempatnya si yang Mexican Papi 666 tadi, no. Tapi pada malam harinya dan ada yang teriak, "Oh, jadi lu punya sofa baru?" Dan jendelanya itu ditimpuk pakai batu bata, pecah, dar. And thank God, karena itu apartemen, tetangga ada yang denger dong, udah pasti. Jadi everybody and their mama di apartemen itu langsung call 911. Like always, polisi itu biasanya nggak langsung gercep, mesti tanya dulu alasannya apa, bla 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 bla. Bitch, there's somebody broke in my house and telling me like, where all you got new sofa? Intisarinya ketika polisi datang, boom, itu cowok ya udah hilang, udah kabur. Karena dia tahu itu yang orang-orang di apartemen pada ngelaporin dia. Walaupun ini iklannya udah nggak ada di Craigslist, tetapi si sellernya ini ada kemungkinan mempunyai akun baru dengan nama yang berbeda. So, you gotta be careful. Apalagi kalau lu ngeliat ada iklan sofa yang seperti ini lagi, mungkin dengan foto angle yang berbeda, this and that, just be careful. Itu siapa tahu punya dia, okay? Next. Gue kan lagi geser-geser iklan Craigslist yang udah gue save kan ya, dengan cerita belakangnya yang mengerikan. Gue juga nge-save yang ini. Gue kasih lihat aja di sini, boom. Ini memang gak ada cerita belakangnya ya, tetapi I really want to talk about this, y'all. Dia masang iklan putting together an all-girl punk band di kawasan Alexandria. Jadi nih si cowok ini yang foto selfie, dia nih lagi mencari cewek-cewek yang bisa main bass, yang bisa main gitar, main drum, dan dikumpulin biar jadi band gitu kan. Ketika lu ngeliat description-nya, kalau lu bisa main gitar, bass, drums, atau lu nggak bisa apapun, tetapi lu tetap pengen join di band, email gua aja. Gua lagi mencari cewek-cewek yang berumur di antara 18 tahun sampai 21 tahun yang gak takut sama older rocker dudes, cowok-cowok rocker yang tua, dan gak takut sama cowok-cowok yang bakal nyuruh lo apapun. You look weird. You weird, buddy. You're weird. I don't know if you can see it, okay? Gue taruh di sini aja, Dad. Oh! Somebody! Oh! He needs some. Next. Sebenarnya ini bukan cerita kedua, malah gue karena ngegeser aja gue ketemu si iklan ini, kaget gue. Lihat iklan ini. Wait, gue fokusin dulu kamera gue. Oh my gosh. Lu lihat judulnya, Infant Care Available di area Millersburg, dan dia nge-charge $100. Infant Care Available berarti itu maksudnya dia menawarkan dirinya sebagai babysitter untuk infant. Infant tuh bener-bener bayi mungil. Bayi, bukan anak kecil, anak TK. Lu lihat deskripsinya. Gua ini adalah babysitter yang bertanggung jawab. Gua udah punya 7 tahun lebih pengalaman untuk menjaga bayi-bayi dan anak-anak yang berumuran toddler. Toddler tuh ya anak TK gitulah, atau di bawah TK dikit lah ya. Untuk sekarang ini gua lagi nggak menawarkan babysitting di dalam rumah gua, tetapi gua akan yang datang ke rumah lu menjadi babysitter di situ. Gua dapat menjaga 2 anak aja, maksimum 2 anak. Dan anak-anaknya itu mesti umur 5-9 tahun. I do not deal with babies or young toddlers. Bingung kan lu? Gua nggak mau ngejaga anak bayi atau anak TK. Tapi judulnya Infant Care. Gua pokoknya fleksibel sama jadwalnya. Mau weekend atau overnight. Untuk informasi lebih lanjut, tolong kontak gua. Dan gua nge-charge $100 per malam. Walaupun di Amerika Serikat itu banyak yang namanya lembaga babysitteran, itu ada tempatnya, ngerti nggak? Jadi you don't have untuk mencari dari Craigslist. Now the thing is, ternyata ada yang tertarik dengan servisnya dia ini, yaitu adalah Miss Dwight. Nah, Miss Dwight itu adalah single mother. Dia udah gak ada suami, tapi dia punya 2 anak. Dan sesuai kriterianya si babysitter ini, anaknya itu umurnya 5-7 tahun. Ya udahlah, itu si Miss Dwight ngekontak babysitter ini, dan mereka of course ngobrolnya lewat email dulu. Di email akhirnya ya udah deh, gue bakal nge-hire lu selama seminggu. Karena pas lagi pada waktu itu Miss Dwight ini lagi sesibuk-sibuknya kerjanya, jadi dia nggak bisa yang namanya pulang seperti biasanya di mana jam 5 sore this and that, dia nggak bisa. Akhirnya si Miss Dwight nanyain nomornya si babysitter, dikasih, mulailah nge-text lewat HP.
HP. Mereka conversation-nya terus, gak ada yang namanya jeda. Bener-bener gue kirim apa dia langsung jawab, gue kirim apa dia langsung jawab, gak ada nunggu-nungguan. Ya udah, akhirnya Miss Dwight kasih alamatnya. Yang tadinya chatnya itu langsung gercep balesnya, tiba-tiba itu babysitter menghilang. Ya mungkin dia lagi ada urusan apa, jawabnya bisa nanti. Ya memang possible gitu loh. Kita positive thinking aja dulu. Tadinya gue begitu. Ternyata ceritanya nggak positif ya. Anyway, setelah diberikan alamatnya, itu babysitter ngejawab deh akhirnya. Si babysitter ngejawabnya jam 1 pagi. Oke, ibunya kaget dong, ada centung gitu kan di HP pas lagi dibuka. Oke, thank you for the address, makasih untuk alamatnya. Dan dia kasih emoji yang ngeluarin lidah yang kayak, nggak cuma di situ aja gengs. Ini babysitter juga ngirimin foto kalau dia lagi begini. Si ibunya panik dong, ini apaan sih? Kok kayak begitu? Maksudnya apa? Akhirnya dikarenakan dia takut, apalagi si babysitter yang aneh ini udah tahu alamatnya dan ngasih balesannya kayak begitu pakai foto yang gak jelas, si ibu itu langsung on the spot pergi ke kantor polisi. Tengah pagi anjir. Dia lapor ke polisi, tapi si polisi juga bingung untuk ngebantu ibu ini. Si polisi tuh mikirnya kayak, ya memang ini orang aneh, tapi secara bersamaan si ibunya ini tuh udah kayak ngasih akses memberikan alamatnya dia gitu loh. Dan dari pihak kepolisian, at the end mereka cuma ngomong, ya kalau ada apa-apa langsung telepon kita aja. Sekarang kita tahu kalau Miss Dwight ini lagi memperkerjakan seorang babysitter yang aneh. Ya udah, akhirnya dia keluar, tidak mendapatkan protection dari polisi. Enggak, karena polisi juga bingung mau gua apain. Dikarenakan ibunya masih takut, besok harinya dia nggak kerja sama sekali. Jadi dia stay di rumah bersama 2 anaknya. Nah, yang ngerinya ini, ketika mereka udah mau tidur, tiba-tiba ada yang tengung. Dilihat dari peephole, dari bolongan pintu, ternyata si babysitter itu dia datang bukan pakai pakaian normal, enggak, dia malah pakai kostum badut. Langsung kan 911 kan tadi polisi udah bilang kalau ada macam-macam langsung telepon gua aja. Si ibunya ini karena udah terlalu panik, dia bukan nelpon 911 malah diem di kamar, gak bersuara. And untungnya si ibu ini kan tadi memang mereka udah mau tidur, hampir seluruh rumahnya itu dimatiin lampunya. Jadi si babysitter badut ini ngiranya gak ada orang di rumah. Akhirnya dia pergi. Nah tetapi besok harinya si ibunya dapat SMS ini, gengs. Gue kasih lihat di sini aja, teng. Nah, gue tidak bermaksud untuk nakutin lu. Gue bener-bener pengen ngejagain anak lu. Tolong jawab telepon gue. I'm going to pay you a visit later. Please answer. Anjir, mau didatengin lagi dong? Hell no. Ya udahlah, mulai dari SMS ini ibunya telepon polisi dan untuk ngejagain rumahnya si Miss Dwight ini. And apparently kabarnya dari Miss Dwight belum ada updatean lagi. In conclusion, like I said y'all, memang Craigslist itu super lengkap, bener super duper lengkap ya. Tapi yang menawarkan servis dan barang-barang yang mereka mau jualin itu orangnya menganeh. I guess this is it, yo. Emang ini videonya jauh lebih pendek cause I'm not comfortable with my camera. Gue nih sebenarnya mau cerita lebih panjang, tapi kamera gue ini nggak mau fokus ke muka gue gitu loh. So I will see you hari Sunday. Don't forget to like and subscribe, and I love you guys.